Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran IPA. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan objek IPA dan pengamatannya. Agenda pembelajaran IPA untuk hari ini ada 4 poin. Di antaranya, yang pertama, kita akan mempelajari definisi pengertian IPA. Yang kedua, objek kajian IPA. Yang ketiga, penyelidikan IPA. Dan yang terakhir, manfaat belajar IPA. Untuk agenda pertama yang akan kita bahas mengenai apa sih IPA itu? Nah, IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam, yakni di dalamnya mempelajari berbagai hal yang terjadi di kehidupan kita, misalnya alam dan segala isinya, termasuk gejala-gejala alam yang ada. Nah, apa saja sih isi dari alam itu? Di sana kan ada bumi, kemudian ada langit, kemudian di bumi itu kan ada makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian ada juga makhluk tak hidup yang menunjang kehidupan makhluk hidup tersebut. Misalnya ada air, kemudian matahari, tanah, dan udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek kajian IPA. Ilmu pengetahuan alam ini didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan di masa lampau. Nah, ada beberapa ilmu yang menunjang ilmu pengetahuan alam, diantaranya ada ilmu fisika. Nah, ilmu ini akan mempelajari tentang unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, kemudian gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Contohnya seperti adanya gaya gravitasi pada bumi. Selain itu, fisika juga mempelajari gejala-gejala dan sifat fisik suatu benda. Sifat fisik itu meliputi gerak, gaya, energi, zat panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Nah, objek kajian IPA yang selanjutnya yaitu kimia. Nah, ini juga merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari penyusunan materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang terlibat dalam perubahan materi tersebut. Perubahan materi yang terjadi contohnya seperti zat cair berubah menjadi zat padat dan akan menghasilkan es batu. Ada juga zat padat berubah menjadi zat cair. Selanjutnya, objek kajian IPA yang ketiga yaitu ilmu biologi. Nah, ilmu ini juga akan mempelajari asal-usul kehidupan. Bagaimana kehidupan itu berlangsung, bagaimana makhluk hidup akan bertahan hidup. Bahkan, biologi juga akan membahas makhluk hidup setelah mati. Nah, selain itu, biologi juga akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Ini merupakan contoh objek IPA, yang mana di sini terdapat makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pada gambar lingkungan di sini terdapat 2 komponen, yakni komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik ini merupakan segala sesuatu yang bernyawa, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun komponen abiotik yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Contohnya seperti air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Namun, meskipun tidak memiliki nyawa, komponen abiotik ini sangat menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, komponen biotik dan abiotik ini merupakan objek kajian yang akan dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Setelah mempelajari objek kajian IPA, selanjutnya kita akan mempelajari penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan
ilmiah IPA ini akan melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, seperti pengamatan. Nah, biasanya pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengumpulkan data maupun informasi dari benda yang kita amati. Pada gambar berikut terdapat seorang siswa yang sedang mengamati tanaman di wilayah sekitar sekolahnya. Nah, siswa tersebut menggunakan panca indera untuk mengamati warna daunnya, kemudian warna batang pohonnya. Nah, setelah itu siswa tersebut akan melakukan pengukuran dengan cara mengukur tinggi pohon, lebar batang pohon, dan lebar daunnya. Nah, contoh di atas merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data maupun informasi. Untuk penyelidikan IPA yang selanjutnya yaitu membuat inferensi. Nah, inferensi ini adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Contohnya seperti siswa yang sudah melakukan pengamatan di lapangan, kemudian dibuatlah inferensi. Jika seorang siswa mengamati sebuah pohon, maka inferensinya yaitu ciri-ciri pohon tersebut. Misalnya, ciri-ciri pohon itu berdaun hijau, bentuk daun oval, batang pohon tingginya 1,5 meter, dan batang pohonnya itu berwarna coklat. Nah, itu merupakan sebuah inferensi. Proses penyelidikan IPA yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, setelah siswa tersebut melakukan pengamatan, kemudian melakukan inferensi, maka hasil pengamatan tersebut dapat dikomunikasikan baik lisan maupun tulisan dalam forum diskusi. Nah, hal yang dikomunikasikan itu berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar. Nah, selanjutnya manfaat belajar dari IPA. Setelah mempelajari ilmu pengetahuan alam, kita bisa memahami berbagai kejadian yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar, atau mengapa terjadinya pergantian siang dan malam, atau juga mengapa terjadi hujan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, manfaat dari belajar IPA juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kita akan mengamati kejadian-kejadian di sekitar lingkungan hidup kita, seperti pertumbuhan tanaman, pertumbuhan hewan, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ketika di lingkungan hidup kita susah mendapatkan air bersih, kita akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara mendapatkan air bersih. Dan yang terakhir, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, cukup sekian penjelasan pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.